Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan lanjutkan ke Mas Cacep. Tadi ada pertanyaan yang terputus ya Mas ya, berkaitan dengan politikus senior dari PDI Perjuangan begitu ya, Bitor Suryadi yang menyebutkan sejumlah nama dan nama-nama ini diduga terlibat dalam pembuatan ijazah palsu begitu, dan polisi ini didesak untuk kemudian memanggil sejumlah nama ini, memeriksa termasuk juga Bitor Suryadi tersebut. Anda ini melihatnya seperti apa? Ya seperti ini aja, kalau kita lihat sekarang kan posisinya yang punya kewenangan untuk melakukan itu pihak kepolisian. Jika memang pihak kepolisian merasa pernyataan Bitor bisa dipertanggungjawabkan, tentu akan melakukan tindakan tersebut tanpa disuruh oleh pihak luar. Itu sebenarnya yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini lagi-lagi saya sampaikan ya, bagaimana kepolisian ini bisa mempertunjukkan pada publik bahwa mereka ini institusi yang memang netral, bekerja untuk menciptakan keadilan ya, hukum dan keadilan gitu. Disinilah ujian ya, sejak negara kita memilih jalan demokrasi ya, salah satu aspeknya kan law enforcement, penegakan hukum. Nah disinilah kepolisian ya, pimpinan kepolisian mesti berjalan di rel yang sama gitu. Bagaimana berusaha menciptakan kepastian hukum, bagaimana berusaha menciptakan law enforcement itu sebenarnya. Tapi Anda merasa ini perlu untuk didalami ya ke arah sana dengan adanya nama-nama tersebut? Ya kalau memang ya itu dibutuhkan ya untuk memperlihatkan kepada publik ya. Kalau memang terkait benar nih, kita kan nggak tahu juga ya. Karena itu yang paham semua serba dugaan begitu dugaan ya? Semuanya. Itu sih. Kemudian tadi juga sempat disebutkan ya di segmen sebelumnya bahwa dengan adanya kasus ini yang terus bergulir, ada sejumlah pihak yang diuntungkan, tidak hanya Pak Jokowi yang namanya terus dibahas oleh publik, tetapi juga pihak-pihak tertentu begitu. Tapi mungkin tidak sih kalau justru adanya kasus ini memang sengaja dalam tanda kutip dipelihara oleh kubu Pak Jokowi begitu untuk agar namanya terus tetap eksis hingga kepentingan politik selanjutnya, misalnya tahun 2029? Ya, saya kira ada beberapa penjelasan ya untuk menjelaskan. Pertama gini ya, memang Jokowi ini kan lahir dari sosok pemimpin yang populis. Bagaimana dirinya itu selalu terekspos oleh media. Tentu butuh itu. Setelah selesai berkuasa, biasanya kan setelah Bu Mega selesai ya, kemudian masih megang partai, kemudian Pak SBY selesai, masih megang partai. Nah Jokowi kan nggak punya partai politik. Nah banyak cara sebenarnya untuk memelihara itu. Apakah dengan partai yang baru atau tetap dengan ekspos media. Kalau mau ekspos media tentu harus ada agenda. Perlu isu nih yang muncul gitu ya. Itu yang pertama. Karena begini, kalau kita bicara masalah ijazah sebenarnya kan sederhana. Kalau memang punya will, keinginan, itu bisa aja disampaikan sebenarnya. Selesai urusan. Ditunjukkan ke publik ya? Iya, selesai sebenarnya. Atau memang ini ada kesan ya, memang kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, pihak-pihak yang menyerang itu sengaja dikumpulkan ya, bukti-bukti kelalaian mereka dalam hukum, tuduhan mereka, fitnah mereka misalnya. Nanti ada waktunya strike back ya, menyerang balik gitu. Ya saya kira nanti kita lihat nih, apakah memang ini waktu-waktu pengumpulan bukti dari para mereka yang berusaha mendelegitimasi Jokowi nanti dibalikkan oleh Jokowi dan tim kuasa hukumnya gitu. Baik. Anda menanggapinya seperti apa Bang Andi? Apakah betul ini juga salah satu menjadi agenda Pak Jokowi begitu? Iya, Tiara, ini bukan agenda yang dikatakan disengaja oleh orang-orang itu. Tidak gitu loh. Kan kalau kita melihat sosok Pak Jokowi, betul dikatakan Kang Cecep itu adalah populis. Ya karena kedekatan beliau dengan masyarakat itu. Kalau pemimpin, ya katakan kayak misalnya kayak Bung Karno, kan dicintai masyarakatnya itu. Karena populis juga beliau kan. Kalau kita menaragading pasti akan dijauh oleh rakyatnya juga. Tapi apa yang terjadi, kalau saya melihat ya, munculnya yang tadi saya menyinggung nama Bitor Suryadi itu buat saya itu seperti proksi yang dimunculkan, tapi ini bola liar, tidak bisa dikendalikan gitu loh. Jadi ini ya udah seperti kayak kita mau pukul sana, pukul sini, tidak ada arahan sama sekali gitu. Ini permasalahannya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fitnah terus nih muncul. Apa yang dikatakan oleh Beto itu fitnah semua. Sampai muncul namanya Pak Paiman. Kasihan loh Pak Paiman itu ya, dia diberhentikan dari komisaris. Diberhentikan dari yang namanya jadi rektor, ya, dikeluarkan juga saya dengar katanya dari guru besar WA Group, macam-macam fitnah buat dia gitu loh. Ini permasalahannya. Jadi apa sudah ada korban untuk itu? Apa mau ada korban-korban lagi?
ya kan? Yang difitnah oleh mereka itu. Sadarlah buat itu gitu loh. Nggak usah lagi mengarang-arang cerita lagi, menggeret-geret orang lagi, sehingga fitnah itu akan bertambah lagi. Tunggu saja pembuktiannya itu nanti adalah di pengadilan. Sedangkan Pak Presiden, ketujuh kita ini Pak Jokowi sudah mengatakan, kalau diminta oleh Presiden, oleh pengadilan, ya dipinjamkan maupun disita, dia akan serahkan. Tidak mungkin ya Pak Jokowi akan melakukan klarifikasi terbuka misalnya berkaitan dengan keabsahan tidak perlu. Ini kan sudah, ataupun juga nama-nama tersebut? Iya kan sudah disebutkan tadi Pak Jokowi mengatakan, ya kan saya akan keluarkan ijazah asli saya itu di pengadilan nanti. Oke, baik. Mas Cecep, seberapa penting sih Pak Jokowi ini untuk muncul ke publik mengatakan yang sebenarnya begitu ya, seperti yang tadi dikatakan baik itu menunjukkan ijazah asli ataupun juga mengkonfirmasi hal-hal yang sebenarnya mudah kok untuk diluruskan gitu ya? Iya, jadi ya itu memang pilihan pribadi seorang Joko Widodo sebenarnya ya. Apakah dia ingin permasalahan selesai cepat dengan menunjukkan itu di hadapan publik, atau ya sengaja dibiarkan berlarut? Ya dengan kalau sengaja dibiarkan berlarut berarti ada alasan, ada alasan di balik itu. Yang pertama ya tadi bisa jadi agenda yang terpelihara. Ya. Yang kedua bisa jadi memang dia tahu ya ada pihak-pihak yang menyerang dirinya sekarang. Sekarang dikumpulkan dulu, nanti baru akan diserang balik kira-kira. Ya, tapi di sini yang tadi juga Pak Bang Andi sampaikan masalah fitnah ya. Di sini sebenarnya ya di era keterbukaan informasi seperti sekarang, tantangan juga sebenarnya buat para pemirsa, buat para netizen sebenarnya. Ya, di era post-truth seperti sekarang, di mana berita hoax, disinformasi, misinformasi muncul demikian masif. Jadi harus hati-hati sebenarnya masyarakat kita memperhatikan itu tantangan. Jadi semuanya ada challenge-nya sebenarnya. Oke, Mas Cecep, tadi menarik ya ketika Bang Andi menyebut bahwa Pak Jokowi nanti akan menunjukkan ijazahnya ini hanya di pengadilan begitu ya. Tapi apakah mungkin, Anda percaya ini akan sampai pada tahap pengadilan, akan sejauh itu juga Mas Cecep? Ya kalau memang nanti kan ada beberapa laporan yang masuk baik itu ke PMJ, Polda Metro Jaya ataupun ke Mabes Polri. Tinggal nanti yang masuk sampai ke tahap penyidikan, kalau sudah sana kan sudah dikumpulkan misalnya ada dugaan tersangka, tentu akan dilimpahkan ke pengadilan. Kalau sudah ke sana berarti kan pihak-pihak yang akan dipanggil oleh pengadilan tentu akan hadir. Ya, jadi kan kalau kita case-nya beda ya, Bareskrim itu kan adalah masalah ijazah. Gitu. Kalau PMJ kan, itu kan masalah pencemaran nama baik. Mungkin ya hasil dari Bareskrim itu jadi sebagai percontohan dari PMJ nantinya. Pendalamannya mungkin di situ. Yang penting adalah minggu depan kita lihat bagaimana. Apakah ada saksi terlapor, apa nama tersebut ya, datang kita lihat aja nanti. Oke, tapi berkaitan dengan kasus ini ujungnya kemana nanti akan tetap ya, sekalipun ini nanti sampai ke pengadilan, Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah jelas tersebut. Itu, karena beliau itu kan ada seorang yang taat hukum untuk itu ya. Kalau diperintahkan oleh pengadilan pasti dia akan menyerahkan ijazah itu. Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai keseluruhan, Mas Cecep, tadi betul disebut bahwa 2029 ini sebenarnya masih lama, tapi apa dampaknya ketika isu ini terus bergulir, kita nggak tahu sampai kapan, sekalipun Bang Andi tadi optimis ya, minggu depan kayaknya udah ada yang ditersangka. Mudah-mudahan ya, bukan saya mendahului ini, karena kita juga pengen, masyarakatnya menunggu sebetulnya juga pengen lebih cepat, lebih baik. Itu dia, tapi apakah mungkin dan juga nanti ke depannya di 2029 ini akan seperti apa dampaknya? Ya, pertama gini, kalau memang nanti berlanjut ke masalah tuduhan ya terhadap ijazah palsu atau tidak asli dan seterusnya lah, palsu atau asli gitu. Nanti terlihat misalnya di pengadilan diputuskan apa, dan itu tentu berdampak kepada sosok Joko Widodo dan keluarganya. Ya, ketika dikatakan memang terbukti misalnya palsu, tentu akan mendelegitimasi Jokowi dan keluarganya yang saat ini ada di rumah kekuasaan. Tapi kalau sebaliknya, dan juga UGM itu. Tapi kalau sebaliknya, itu tentu akan memperkuat citra mereka. Dan ini berdampak terhadap anggota keluarga yang saat ini ada di rumah kekuasaan, itu wakil presiden gitu. Dan kita tahu ya, tentu untuk 2029 mereka yang saat ini dalam rumah kekuasaan, baik itu wapres atau menteri-menteri atau dari pihak legislatif, itu sudah mulai mempersiapkan diri sebenarnya untuk laga di 2029. Oke, keyakinan Anda kasus ini akan berakhir dalam 1 bulan atau mungkin 2 bulan mendatang lebih bahkan? Bisa lebih saya kira, dengan tadi saksi sampai 90 orang, kemudian... Jadi begini, kalau kita lihat ya, mereka ini sebetulnya tujuannya apa? Mereka tujuannya itu bukan masalah melihat ijazahnya. Kebenaran dari ijazahnya palsu atau asli, tidak. Agendanya mereka itu adalah jangka panjang.
untuk mendiskreditkan Pak Jokowi ini sehina-hinanya itu. Oke. Ini jangka panjang. Karena mereka itu nanti sampai PK itu akan laksanakan gitu. Mendiskreditkan dan juga melemahkan Ya, karakter dari Pak karakter Jokowi. dari Seberapa Pak Jokowi. besar saat ini berpengaruh terhadap Pak Jokowi sendiri? Hal tersebut. Kalau Pak Jokowi ini, sekarang ini kita muncul namanya Jokowi Phobia nih, kalau saya lihat nih. Ya, Jokowi Phobia semua ini. Yang muncul gitu kan, artinya apa? Yang mereka ada ketakutan. Kamu melempar bahwa itu jasa palsu, di challenge, Pak Jokowi sendiri yang datang, Pak Jokowi melaporkan, udah kayak cacing kepanasan semua nih, cari semua celah-celah untuk itu kan, untuk bisa bagaimana mengcounter ya apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu. Ya ini panjang jadinya. Oke. Tapi bukan itu, bukan artinya dia mau melihat itu ijazah, tunjukkan ijazah, that's it, selesai. Bohong besar itu. Kalau itu dari awal dia mesti katakan, tapi kan enggak. Oke. Tapi pengaruh nggak sih untuk Pak Jokowi sendiri, Bang? Ini sudah ada kekhawatiran yang muncul dari seorang Joko Widodo dengan adanya kasus ini terus bermunculan, mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan juga. Ya, jadi begini, memang kalau kasus besar ini atensinya seluruh rakyat Indonesia itu pasti ada penumpang-penumpang gelap di situ gitu, memanfaatkan situasi itu. Makanya ini bolanya semakin liar gitu kan, muncullah satu nama berkaitan dengan apa, padahal hanya hubungan pribadi bermasalah, dikaitkan pula dengan masalah ijazah ini. Ya, jadi memang ya itulah kita berharap sih, jangan ada adu domba antara masyarakat kita ini ya. Jadi polarisasi terbentuk akhirnya gitu loh. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan yang kontra ini selalu terus membuat api ini semakin besar. Padahal kita, apakah kita pernah melakukan press conference yang berturut-turut setiap melaksanakan kegiatan? Kan enggak. Ya kan? Kita selalu menahan diri untuk itu. Karena kita percaya kepada lembaga negara akan melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Oke, Mas Cecep, ini selain dari Pak Jokowi sendiri yang menunjukkan secara sukarela, baik secara langsung ataupun di pengadilan nanti ya, apa yang bisa mampu untuk membuka kotak Pandora ini? Ya kalau pertama ya tentu Jokowi sendiri, yang kedua nanti di pihak, pertama gini, ada dua persoalan di Indonesia sebenarnya, masalah struktural dan masalah kultural ya. Masalah struktural gimana maksudnya? Jadi lembaga-lembaga itu bisa sebenarnya. Nanti ya tentu karena sekarang proses hukum, tentu akhirnya ya di pengadilan. Ya. Karena kalau kita bicara masalah ijazah palsu atau tidak, sebenarnya kan UGM sudah statement. UGM ketika sudah statement, itu sebenarnya yang bisa jadi lembaga ya, yang bisa bisa memverifikasi. Oke. Selain kepada memang si penggunanya atau si lulusannya sebenarnya. Nah secara kultur gini, ketika sudah ada pihak yang memang berwenang untuk menyampaikan, memverifikasi sebuah dokumen asli atau sebaliknya, masalahnya mau nggak masyarakat kita mengaku itu, gitu kan? Kenapa nggak mau? Apakah memang ada distrust misalnya? Memang dua persoalan ini saya ngelihatnya sih ya, struktur dan kultur gitu. Dan memang ini hal yang terjadi dalam proses ya, konsolidasi demokrasi ya. Kita harapkan secepat mungkin ya tentunya untuk kemudian ini terungkap karena nampaknya masyarakat juga sudah lelah begitu ya dengan rangkaian kasus ini yang kemudian terus bergulir beberapa bulan terakhir, begitu juga dengan pihak-pihak yang di dalamnya terus terlibat. Terima kasih sebelumnya Mas Cecep dan juga Bang Andi sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektifnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak dan pemirsa. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kami lanjutkan saat lagi bersama dengan rekan saya Winnie Wellington ya.